Brown Butter Compound Fudgy Brownies. Banyak yang rebake resep Brown Butter Brownies Premium gue yang sebelumnya tapi pakai coklat compound. Dan banyak yang gagal. Jadi kali ini gue bikin versi khusus Brown Butter Compound Fudgy Brownies. Ingat, coklat itu nggak bisa asal tukar. Walau sama-sama coklat, karakter dan cara kerjanya beda banget. Sebenarnya compound gue cuma sisa 100 gram. Resep ini butuh 150 gram. Jadi gue sampai minta nambah 50 gram ke temen, stok terbatas. Jadi gue langsung syuting tanpa trial dan nggak ada ruang error. Ini benar-benar one shot brownies. Sekarang kita bikin brown butter. Lelehin butter di api kecil sambil diaduk terus sampai warnanya jadi ember keemasan dan wangi kacang panggang. Untuk detail cara masaknya, lu bisa cek di video gue sebelumnya khusus brown butter. Setelah browning, wajib ditimbang ya. Di wadah kaca, gue udah siapin compound coklat cincang. Terus masukin cocoa powder. Terus langsung tuang brown butter panasnya ke dalam. Panasnya brown butter bakal bantu melelehkan coklat sekaligus nyatuin cocoa powder. Bikin rasa coklatnya lebih dalam. Semua endapan butter gue ikut masuk. Itu yang bikin browniesnya jadi makin gurih dan wangi karamel. Setelah coklatnya larut dan rata, gue seduh 4 gram bubuk espresso dengan sedikit air panas. Lalu tuang ke campuran coklat panas ini. Aduk lagi sampai nyatu, terus sisihkan dan tunggu sampai suhunya turun ke sekitar 40 derajat Celcius atau hangat kuku. Biar nanti pas masuk ke telur gak bikin adonan mateng duluan. Sekarang kita pakai teknik Ben Mary. Gue aduk telur dan gula di atas air panas sampai gulanya larut dan adonannya terasa hangat. Nah, kuning ekstra ini penting, soalnya dia kasih lemak sama emulsifier alami biar browniesnya tetap fudgy, moist, dan shiny. Abis itu, angkat, diamin di meja sekitar 10-15 menit sambil nunggu suhu coklatnya turun dulu sebelum dicampur. Di resep Brown Butter Fudgy Brownies Premium gue yang sebelumnya, telurnya dikocok sampai kental berjejak buat dapetin tekstur yang shiny dan chewy. Tapi di resep ini kita pakai coklat compound, jadi nggak perlu, bahkan nggak boleh dikocok sampai setebal itu. Kenapa? Karena compound itu udah mengandung emulsifier kayak lecithin yang bikin campuran telur dan gula lebih gampang mengikat lemak. Kalau masih dikocok sampai berjejak, adonan bakal terlalu aerasi. Hasilnya brownies bisa ngembang berlebihan di oven dan jadi lebih cakey, bukan fudgy yang kita mau. Makanya di sini kita cuma aduk telur dan gula cukup larut dan hangat biar gula nyatu tapi adonan tetap minim udara. Lanjut ayak bahan kering. Di sini gue pakai tepung almond. Ini bikin tekstur brownies jadi lebih moist, fudgy dan ada hint rasa kacang yang halus. Kalau lu nggak punya atau nggak mau pakai almond, bisa ganti sama tepung terigu biasa dengan berat yang sama. Cuma teksturnya bakal sedikit lebih padat dan kurang nati. Tuang adonan ke loyang 10x20 cm yang udah dialasin baking paper. Punya gue ini tebel banget, jadi kalau lu mau lebih tipis bisa pakai loyang 18x18 cm. Atau kalau tetap di 10x20 cm, kurangi takaran adonan jadi 3/4 kresek. Panggang di suhu 180 derajat Celcius 10 menit dulu, terus turunin ke 170 derajat Celcius sekitar 20-25 menit. Karena adonan gue tebel, totalnya jadi 35 menit. Cek pinggiran udah set dan tengahnya masih sedikit jiggle, itu tanda fudgy yang udah pas. Intinya, sesuaikan sama oven dan ketebalan adonan lo masing-masing. Selain itu, kenalin juga karakter oven masing-masing, karena suhu dan sirkulasi panas setiap oven itu beda-beda. Dan itu ngaruh langsung ke keras dan fudgy-nya brownies lo. Abis keluar oven, gue diamin di suhu ruang sekitar 4 jam biar set sempurna. Jujur gue sempat galau, soalnya ini pakai brown butter yang lembut, tapi coklatnya compound yang sebenarnya ngeset di suhu ruang. Akhirnya gue ambil resiko nggak masuk kulkas, dan pas dipotong ternyata cakep banget. Tetap fudgy, potongannya rapi, dan coklatnya ngeset pas. Dan kebetulan gue emang tipe yang suka brownies rata-rata tebel, tapi ini sih ketebalan beneran ya. Satu hal lagi, kalau beda merek bahan, hasilnya bisa beda jauh. Soalnya tiap merek punya komposisi lemak, air, dan emulsifier yang gak sama. Jadi penting banget buat kenalin karakter bahan dulu, baru lo bisa kira-kira efeknya ke adonan. Gua Feni, see ya!